Shalom Bapak Ibu sekalian, Shalom. Shalom. Selamat siang, selamat datang di ibadah kedua di GPN. Mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu yang luar biasa Bapa bagi kehidupan kami. Ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu Bapa. Kini kami memuji muliakan nama-Mu, mendengarkan firman pada siang hari ini. Kiranya firman yang Kau berikan pada kami Tuhan dapat memberikan rema kehidupan kami jauh lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa seperti apa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, mari jemaat yang dikasih, persiapkan hatimu membawa persembahan yang tulus kepada Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Bagiku
hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman di dalam-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Amin. Bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku mempersembahkan,
untuk melompat, untuk memuji Tuhan. Amin. Dan biar setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudaraku yang siap memuji, muliakan nama Yesus lebih lagi. Bersama mari katakan, Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya mau lihat tangan-tangan yang mau terus bersuka cita buat Tuhan kita. Seperti biasa saudara lihat kanan kiri kita, katakan, Allah yang kita sembah, Allah yang besar. Haleluya, sebab dia Alfa dan Omega. Bertepuk tangan saudara, kita sembah Tuhan kita. Hey. Mari katakan bersama. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa, Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa, Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Kau Alfa, Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang banyak. Kau Alfa, Omega, luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Na 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 na. Hey, mari katakan 1, 2, 3. Lakukanlah lagi. Mari saudara nyatakan keajaiban dalam nama Allah yang sanggup melakukan mukjizat-Mu. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Hidupku penuh mukjizat. Yes. Hidupku penuh mukjizat. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Kita masih terus bersuka cita bersorak bagi Dia. Haleluya lagi buat Tuhan. Hey.
saja. Kau Allah yang setia, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Hey! Mari katakan bersama saudara. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah Kau yang menebus kami tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang lamanya, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu, hanya bagi-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Saatnya kita akan beri yang terbaik buat Tuhan kita. Bapak Ibu bisa memberikannya melalui amplop yang sudah disediakan, mentransfer melalui nomor rekening yang tertera, dan kita saksikan pengumuman. Shalom semuanya, tidak terasa kita sudah mendekati akhir tahun 2023. Acara perayaan Natal gabungan 3 gereja, GBI Grand Permata Niaga, Cipondo Narita, dan WTC Matahari Serpong akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023 di jam 10 pagi dan di jam 4 sore. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk turut hadir dalam perayaan Natal pada tanggal 16 Desember 2023. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dapat mentransfer ke rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Z and Millennials Generation
dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau tempat perteduhan kami. Hanya kepadamu kami mengadu, sebab kami tahu Kau yang sanggup mengangkat hidup kami. Kau yang sanggup mengubah hidup kami. Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kau mendengar kami, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dekat, seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Kau yang terindah, sungguh indah Kau Tuhan, perlindungan kami, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Dari hatimu nyatakan pujian ini. Sungguh indah Kau
bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari tundukkan kepala kita. Ambil waktu sebentar saudara dengan Tuhan. Allah bertahta di atas pujian dan penyembahan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir bukan dengan tangan kosong, tapi dia hadir untuk memberkati setiap kita. Dia melihat kedalaman hati kita yang paling dalam. Apakah dia mendapati kita haus lapar akan dia, maka dia akan banjiri hidup kita dengan rohnya. Engkau yang lemah akan dikuatkan kembali. Bahkan saudara yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Ada kelegaan, ada kesembuhan, ada kemenangan yang Tuhan berikan. Tuhan terima kasih. Biar apa yang kami persembahkan pagi ini boleh menyenangkan hatimu. Engkau mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu. Bajak hati kami, supaya setiap firman yang ditabur itu mengakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami bukan hanya tahu firman, tapi kami boleh menceritakan pengalaman dengan firman Allah. Dan oleh iman kami mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa, berbicaralah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Berikan sorak-sorai bagi dia, katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom saudara. Saudara, nggak terasa sebentar lagi kita sudah mau persiapan Natal saudara ya. Betul ya? Banyak gereja sekarang sudah mulai bicara panitia Natal. Tapi pertanyaannya saudara, di dalam perjalanan hidup kita sampai detik ini, apakah saudara betul-betul mengalami kemenangan atau saudara mengalami kekalahan? Saya berdoa setiap saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Di dalam pertandingan orang akan terima mahkota, terima hadiah kalau dia sampai garis finish. Dan dia memenangkan pertandingan. Saudara, dunia ini adalah medan pertandingan kita. Dan Tuhan mau tidak ada yang gagal di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Semuanya masuk garis finish. Kita diberkati Tuhan dan semuanya masuk surga. Yang setuju katakan amin. Semua mau masuk surga? Yang mau angkat tangan? Siapa yang mau duluan? Oh enggak ada. Kadang-kadang kita enggak jujur dengan omongan kita. Tapi saya berdoa semua kita masuk surga. Hidup kita diberkati Tuhan. Amin saudara. Nah tema khotbah pagi hari ini adalah Kristen yang rapuh. Mungkin saudara bilang, itu di luar sana, saya nggak mungkin rapuh. Kita baru selesai mengadakan HMC kemarin di gereja lokal kita. Saya melayani di hati Bapak. Lalu saya tanya, berapa banyak di sini yang kepahitan dengan papa, dengan mama? Ada banyak yang angkat tangan, ada banyak yang maju, didoain. Tapi ada satu anak wanita, tampangnya cool banget, nggak ada ekspresi sama sekali. Saya bilang, hati saya lihat nih kenapa ya orang ini. Dan terakhir saya bilang begini, siapa di sini yang kepahitan sama Tuhan? Nah pertanyaan yang sama hari ini, adakah di antara saudara yang kepahitan sama Tuhan? Oh enggak ada. Tapi jangan cepet-cepet bilang enggak ada. Jangan-jangan saudara cuma abaikan aja. Padahal di sininya sebenarnya
Marah sama Tuhan. Lalu waktu saya tanya siapa di sini yang kepahitan sama Tuhan, dia duluan yang angkat tangan. Dan dia maju. Dan waktu didoain, dipeluk, dia nangis kencang-kencangnya. Saya bilang, kenapa ya? Selesai HMC saya tanya sama dia, kamu kepahitan sama Tuhan kenapa? Dia bilang begini, Pak, saya ini udah melayani Tuhan, Pak. Saya bagian tamborin, saya melayani anak-anak remaja, saya juga melayani sekolah minggu, Pak. Tapi jujur, Pak, ini baru beberapa bulan ini, saya itu ikut agama lain, Pak. Saya kaget sudah. Kenapa? Terus. Dia bilang begini, saya jadi ragu Tuhan itu ada apa enggak sih? Tuhan itu sayang apa enggak sih sama saya? Saya punya papa, kelihatan cinta Tuhan, tapi akhirnya jadi orang jahat, brengsek. Saya punya pacar, dan mungkin mereka rencana mau nikah mungkin. Tiba-tiba mendadak sakit, kena serangan jantung, mati. Itu yang membuat saya jadi ragu, dan saya pahit banget sama Tuhan. Terus yang ketiga, Pak, saya itu ada pelayanan. Saya lihat teman-teman saya nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, bahkan nggak percaya Yesus. Dia bisa ke Eropa, dia bisa kemana-mana, sementara saya nggak bisa kemana-mana, Pak. Karirnya bagus, saya begini-begini aja, Pak. Apakah ada pertanyaan itu dalam diri saudara? Ini dunia nyata. Wah, kalau lihat bungkus luarnya mungkin nggak ada yang nyangka, tapi ternyata dalamnya pahitnya luar biasa. Saya berdoa hari ini saudara menjadi Kristen yang tangguh, bukan Kristen yang ragu. Dan bersyukurnya dia kerja nggak jauh dari gereja kami, nggak tahu gimana dia datang ke gereja. Dan saya tanya sebelumnya sama pekerja, orang itu udah berapa kali ke gereja? Ini yang kayaknya yang kedua nih Pak. Dan dia bilang gini, saya juga nggak kepengen ke gereja lagi, karena teman saya kasih nasihat yang lain lagi, kamu coba lagi agama yang satu. Tapi puji Tuhan saya nggak lakukan itu, Pak. Dan sekarang saya ada dan ikut HMC. Dan saya tanya, kamu dipulihkan sama Tuhan? Iya. Kamu bersedia nggak hari ini? Maksudnya hari ini, hari Minggu ini, kamu bersaksi di depan jemaat? Dia bilang, iya Pak. Dan kamu bersedia nggak untuk melayani Tuhan? Iya Pak. So dengar baik-baik. Kadang-kadang orang gak siap menghadapi kenyataan hidup, dan begitu gampang untuk jatuh dan gak percaya sama Tuhan. Dengar baik-baik, orang bisa rapuh bukan karena banyak persoalan, tapi juga mungkin karena dia banyak diberkati oleh Tuhan. Ya Pak ya. Dan yang kedua, saya baru dengar kesaksian dari anak rohani saya. Mungkin saya pernah cerita di sini. Bagaimana dia ngomong sama saya sebelum COVID, Pak, saya butuh cuma 3 bulan aja kerja. Selebihnya saya santai aja. Saya nggak khawatir untuk 13 perusahaan saya nggak khawatir dengan sekian banyak karyawan saya. Masih muda loh. Saya bilang, oh ya, kena COVID sudah. Habis semuanya habis. Habis. Sampai untuk biaya melahirkan anak aja dia nggak punya lagi. Nangis. Tagihan nyangkut di mana-mana. Dan dia bilang, Pak, kalau proyek saya nggak mau ambil yang namanya ratusan juta. Saya baru ambil. Saya bilang, oh sombong banget. Tapi begitu kena COVID, habis semua. Dan sekarang perusahaannya lagi bangkit. Saya bilang, gimana perusahaanmu sekarang? Puji Tuhan Pak, Bapak lihat nih. Enggak ada hari tanpa proyek Pak. Mulai ngomong lagi. Tapi Pak, saya mau nasihat. Sekarang saya main dengan orang asing. Dan saya ada di persimpangan Pak. Hanya 2 yang mereka minta. Saudara tahu apa yang diminta? Mabok, perempuan.
Ini gimana saya Pak? Tapi proyeknya MM-an nih Pak. Dan saya punya target usia 40 saya berhenti. Bisnis. Karena target saya sekian, mungkin sekian ratus atau triliun saya nggak tahu. Tapi saya di persimpangan Pak, ini gimana ya Pak? Saya bilang begini. Kamu ingat sebelum COVID, setelah dalam COVID dan setelah COVID. Kalau kamu bisa bangkit hari ini dan punya begitu banyak proyek dari habis-habisan, itu semua karena siapa? Ya Tuhan sih Pak. Kalau saya bilang, itu kamu tinggalkan. Kalau dulu Tuhan bisa tolong kamu sampai hari ini, berarti Tuhan punya banyak sumber untuk memberkati kamu. Setuju nggak saudara? Amin saudara. Tapi mungkin ada orang-orang di luar sana akan bilang gini, kesempatan gak pernah datang 2 kali. Sudahlah, dosa kecil gak apa-apa. Kan cuma nemenin minum dikit. Nemenin dengan perempuan mungkin gitu saudara. Yang penting uangnya. Halo saudara, kalau saudara kaya, meninggal saudara bawa harta saudara gak? Yang rebutan siapa? Anak saudara. Saudara kerja banting tulang, keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Begitu saudara meninggal, bisa dalam tempo sesingkat-singkatnya diselesaikan sama anak-anak saudara. Dan belum tentu masuk surga. Saya berdoa saudara semua jadi Kristen yang tangguh. Di bumi saudara diberkati dan saudara masuk surga. Yang setuju katakan amin. Nah saudara mari kita buka Ibrani 5 ayat 13 sampai ayat 14. Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Kalau saudara ada di handphone saudara, saudara boleh baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai apa saudara? Panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara mau jadi anak bayi atau menjadi orang dewasa? Kalau bayi, pasti disediain. Langsung susunya dikasih. Betul? Kalau bayi itu lucu buat orang tua. Lucu gak? Lihat anak kecil. Ih lucu, lucu. Bahkan bilang nang ning nong. Nang ning nong. Anak siapa, anak siapa. Sampai lupa anak siapa. Pertanyaan saya, kalau dia usia 11 tahun, 12 tahun. Masih modelnya kayak bayi. Kira-kira saudara masih anggap itu lucu gak? Saudara senang gak? Dikit-dikit dikit-dikit ngambek. Saudara senang gak? Halo orang tua, saudara senang? Pasti saudara bilang begini, gak lucu. Betul gak? Kenapa? Karena gak dewasa. Saudara banyak orang Kristen, udah baptis Islam, tapi masih kekanak-kanakan. Orang-orang model begini gampang diremukkan, dihancurin. Saudara mau jadi orang yang tangguh di dalam Tuhan? Amin saudara. Saudara mari perhatikan ini. Tadi saya izin taruh ini. Karena ada menorah di, menorah ya ini ya. Ya. Saya mau tanya saudara, ini bisa kelihatan? 2 ini? Mana yang lebih gampang dihancurin, yang ini atau ini? Hah? Yang ini apa yang ini? Yang ini, betul ya? Kenapa gampang dihancurin? Karena kosong, betul? Kalau ini? Gak gampang. Kenapa? Karena ada isinya. Tadi Alkitab berkata bahwa setiap orang dewasa dia terlatih panca inderanya. Artinya otot-otot rohaninya itu sudah mulai terbentuk. Dia senang dengan makanan-makanan keras.
Kenapa banyak orang-orang gampang rapuh jatuh? Karena dia tidak punya dasar yang kuat. Mari sama-sama katakan dasar yang kuat. Saudara perhatikan ayat ini saudara. Saya akan bacakan ini. Lukas 6 ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas ayat 49-nya bilang begini. Tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Gak punya dasar yang kuat, gampang dirubuhkan. Saudara mau punya dasar yang kuat? Amin saudara? Saudara, firman Tuhan bilang begini. Orang yang punya dasar yang kuat, saya bacakan ya. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Berarti supaya kita punya dasar yang kuat, kokoh, gak gampang dirubuhkan oleh iblis, dihancurkan oleh iblis, saudara dan saya harus penuh di dalam Kristus. Sama-sama katakan, penuh di dalam Kristus. Saudara, bagaimana caranya supaya kita penuh di dalam Kristus? Ini kenapa kita bilang penuh? Karena ada isi airnya, betul? Saudara, supaya kita kokoh, gak gampang dihancurkan. Yang pertama, untuk penuh di dalam Kristus, saudara dan saya harus penuh di dalam firman. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan bilang gini, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja, maka kamu akan menerimanya. Setuju saudara? Waktu saudara penuh dengan firman Allah, maka firman itu menjadi benih dan dia akan terus bertumbuh menjadi iman. Roma 10 ayat 17. Iman bertumbuh dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Oleh iman, apa yang supranatural itu menjadi natural. Apa yang menjadi janji Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Bukan janji, tinggal janji. Tapi apa yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali sia-sia. Yang setuju katakan amin. Dan setiap kita harus penuh di dalam Kristus, penuh di dalam firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita penuh di dalam firman Tuhan, dengar baik-baik. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita. Saudara setuju enggak bahwa dunia ini makin lama makin gelap? Kadang-kadang kita membedakan mana yang baik, mana yang benar, menjadi kabur. Betul? Sekarang LGBT di mana-mana sudah mulai mau disahkan. Orang bilang begini, itu kan hak asasi manusia. Saudara pernah dapat di medsos yang jadi laki-laki yang hamil? Saya baru-baru ini lihat, yang laki-laki hamil, yang wanitanya yang cium perutnya. Ini dunia udah kebalik-balik. Mereka bilang begini, ini hak asasi, ini kebebasan. Lah dari sejak semula Tuhan ngomong soal pria dan wanita, bukan they. Di luar negeri sekarang sebutannya they. Aneh ya, pengen jadi laki tapi pengen hamil. Laki itu kepala, yang artinya sumber. Berarti laki-laki yang membuahi wanita, baru hamil. Golongan darah itu dipengaruhi oleh laki-laki. Lah dia kepengen jadi wanita. Tapi dia menghamilkan yang laki-laki, aneh. Ini salah satu contoh kecil. Orang sulit sekarang membedakan mana yang baik, mana yang benar.
Yang baik belum tentu benar. Yang benar pasti baik buat kita. Walaupun kadang-kadang firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Itu nyakitin daging kita. Tapi manusia roh kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gak gampang saudara. Saudara pernah dengar hari-hari ini ada istilah generasi strawberry? Halo? Ini generasi Z, ini dibilang generasi strawberry. Pernah dengar itu? Hah? Siapa yang pernah dengar itu? Apa artinya generasi strawberry? Pernah makan strawberry? Bentuknya menarik, manis, tapi begitu kena gesek dikit, lecet, kena tekan dikit, hancur. Menarik sih. Mereka generasi yang smart, cerdas karena di tangan mereka semuanya ada. Cepet. Kalau generasi saya suruh bikin PPT aja bisa jam-jaman. Generasi sekarang bikin PPT 5 menit kelar tuh. Ya Pak ya Dek? Suruh bikin PPT. Karena semua laporannya juga pakai PPT dan segala macam. Kita bingungnya luar biasa. Tapi ketika kena tekanan dikit, ingat ada anak sekolah yang terjun dari lantai 4. Diledek-ledekin, terjun dia. Ingat ada guru yang ditusuk sama muridnya. Gak punya dasar yang kuat. Dia pikir ya ini kebebasan gue mengekspresikan. Ngeri ya. Ayo, papa-papa ada di sini, angkat tangan. Ayo ajari anak-anak kita untuk mencintai firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya baru-baru ini kita lagi gencar-gencarnya untuk buka-buka sekolah untuk Rokris di daerah Tangerang Selatan. Kita ini masuk Tangerang Selatan apa enggak ya? Atau Tangerang Kota? Ya, kita juga ada pegang di sini Tangerang Kota nih. Ada 14 sekolah. Saudara, anak-anak sekarang itu smart-smart, tapi gak kuat. Padahal ke depan ini tantangannya jauh lebih besar. Amin saudara. Ajari anak-anak kita untuk mencintai firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena firman itu akan menjadi pedang bagi roh mereka. Firman Tuhan itu menjadi ketopong keselamatan. Pedang itu menjadi baju jirah bagi mereka. Firman Tuhan itu menjadi kasut kerelaan. Sehingga hidup mereka bukan hanya untuk sekolah, main game, sekolah, main game. Tapi mereka mengerti mereka hidup untuk berbuah. Untuk menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang setuju katakan amin. Saudara sepakat dengan saya? Kita harus penuh dengan firman Tuhan. Amin. Saya nggak punya anak, tapi kita punya keponakan. Kita sediain kamar buat mereka. Kalau di rumah kita ajari mereka baca Alkitab. Kita ajari mereka untuk doa. Kita ajari mereka nilai-nilai. Kalau bangun tidur harus rapiin tempat tidur dulu ya. Sini ikutin uncle. Ayo yuk kamu di ujung sana. Kamu di sini, uncle di sini. Ayo tarik sama-sama, bersihin. Itu bertahun-tahun kita bangun. Sekarang kalau mereka nginep di rumah karena memang ada kamar khusus buat mereka. Begitu set. Kita lihat, kamar bersih saudara. Kalau mau tidur, mereka tunggu kita. Uncle, doa. Begitu kita suruh, ayo main game. No uncle, no. 1 minggu cuma 1 kali boleh megang handphone. Nonton. No uncle. Mami bilang gak boleh. Wow, kira-kira anak-anak sekarang bisa digituin gak ya? Handphonenya diambil ngamuk, orang tuanya bisa ditusuk. Kenapa? Karena tidak
diajari nilai-nilai kebenaran dari sejak masa kecil. Yang setuju katakan amin. Kalau mereka jadi generasi suka-suka, bagaimana bangsa ini 2045 yang katanya akan di tangan mereka, generasi Z. Mau diapain bangsa ini? Ini tanggung jawab gereja, ini tanggung jawab orang tua. Didik anak kita dari sekarang jadi pemimpin supaya mereka siap untuk jadi pemimpin masa depan. Yang setuju katakan amin. Mereka harus, yang kedua adalah kita harus penuh dengan Roh Kudus. Katakan penuh Roh Kudus. Yang pertama kita penuh dengan firman Tuhan. Yang kedua kita harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara, saya mau tanya. Kalau ini saya tuang misalnya. Ini kosong kan? Saya tuang. Sampai penuh. Ini kan lebih banyak ya. Dia tumpah gak keluar? Yohanes 16 bilang apa tentang Roh Kudus? Roh Kudus itu akan menginsapkan kita akan dosa. Menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Betul? Saudara mau lihat hidup kita jalannya benar di hadapan Tuhan? Mau lihat rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan? Mau lihat anak-anak kita benar di hadapan Tuhan? Harus penuh Roh Kudus. Mungkin ada hal-hal dosa yang kita susah banget lepas. Saya udah berusaha jatuh lagi Pak, jatuh lagi. Seandainya ini ada kotoran di dalam, kita isi penuh dengan firman Tuhan. Kita isi penuh terus dengan Roh Kudus. Lama-lama kotoran di bawah akan naik ke atas gak? Tanpa kita sadari kita bilang gini, wah ternyata saya bisa tuh menang dari dosa. Bisa ya selama ini kok gak bisa? Iya karena pakai daging, pakai kekuatan sendiri. Tapi kalau saudara libatkan firman Allah, saudara libatkan Roh Kudus, tanpa saudara sadari hidup saudara menjadi benar di hadapan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saudara harus penuh Roh Kudus. Setiap hari saudara sediakan waktu untuk worship sama Tuhan. Bukankah dia sumber dari segala sumber? Kalau saudara worship berarti saudara terkoneksi dengan dia. Waktu saudara terkoneksi dengan sumber, maka semua kekayaan yang ilahi yang datang dari Tuhan itu akan memenuhi hidup kita. Amin. Saudara mari perhatikan ini. Waktu kita penuh dengan Roh Kudus, kita penuh dengan firman Tuhan, dia akan tumpah-tumpah keluar kan? Yang pertama, kita akan mampu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, dia akan bergerak dari dalam keluar untuk mengubah karakter kita. Mungkin di antara kita bilang gini, saya ini orang yang gampang marah, saya ini begini Pak, aduh karakter saya susah banget dirubah Pak. Udahlah, sekarang lakukan dua hal ini. Saudara terus penuh dengan firman, penuh dengan Roh Kudus. Pelan tapi pasti, Roh Kudus akan membentuk karakter saudara. Yang tadinya saudara gampang tersinggung, sekarang saudara bilang ini, puji Tuhan. Ternyata baik buat saya, supaya saya bisa menjadi orang yang sabar. Amin. Waktu saudara penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman, ini tumpah keluar. Yang tadi dari dalam mengubah hidup saudara. Yang kedua, begitu dia mengalir keluar, itu kan mengalir keluar. Saudara tahu, kalau saudara mau lihat rumah tanggamu dipulihkan, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, saudara harus penuh di dalam Kristus. Penuh firman Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, maka buahnya akan keluar dari hidup kita. Apa saja yang dikerjakannya, dibuat Allah berhasil. Yang ngerti katakan amin. Banyak orang pakai pengalaman orang lain. Banyak orang pakai kekuatannya sendiri. Apakah itu gak bisa? Bisa, tapi terbatas. Tapi waktu saudara berjalan bersama dengan Tuhan, dia mengalir keluar lewat hidup kita. Maka apa saja yang kita kerjakan akan dibuat Allah berhasil. Engkau akan lihat suamimu dipulihkan. Engkau akan lihat istrimu dipulihkan. Anak-anakmu dipulihkan. Karena saudara berjalan bersama dengan Kristus. Di mana ada roh Allah, maka di situ ada kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Yang mengerti katakan amin. Mari bangkit berdiri saudara. Saya mau ajak saudara naikkan pujian ini, boleh saya minta waktu 2 menit? Lebih baik satu hari.
Mari kita naikkan pujian ini, kita katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini sedang terjadi penampian besar-besaran. Tuhan akan membuat perbedaan antara kambing dan domba. Saya berdoa setiap kita, anak-anak Tuhan, semuanya masuk surga. Dan di dalam perjalanan hidup saudara, keluargamu, anak-anakmu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan dan godaan, saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Tapi Tuhan mau bangun dasar yang kuat. Saudara sepenuh dengan Kristus. Penuh di dalam firman, penuh di dalam roh. Percayalah, bukan hanya hidupmu kuat, tapi hidupmu berdampak buat orang lain. Tuhan terima kasih. Hamba sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Biar Engkau meteraikan di dalam roh hati kami Tuhan. Biar benih ini mengakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Kami mau terima berkat yang datang daripada-Mu. Mari angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Saudara-saudaraku pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih dan sukacita dari Allah tercurah berlimpah-limpah memenuhi hidup kita di dalam nama Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang akan terus menuntun dan mengajar kita, memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua kita diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Alasan